Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini di jelang akhir pekan di bulan Agustus 2022 25 sorry, tepatnya 15 Agustus 2025. Pagi ini kita agak siang ya. Kita akan coba untuk melihat bagaimana dinamika di beberapa instrumen utama sampai dengan saat ini. Jam di studio kami menunjukkan 10.45 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita menganalisis untuk satu hari ke depan bagaimana probabilitas kemungkinannya, kita coba untuk mereview satu hari kemarin dengan melihat bagaimana yang sudah kita analisakan. Sebelum kita review, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kita mulai dari XAU dulu. Hari ini sudah mulai bergerak naik ya. Kita lihat satu hari kemarin. Yang pertama kita prioritaskan kecenderungan bergerak turun dengan simulasi. Pertama, kalau dia turun minimal dia ditutup lebih rendah signifikan di bawah area yang kita lingkari warna kuning, sehingga ada kemungkinan kalau dia sudah ditutup di bawah dengan momentum bearishnya, maka kemungkinan masih akan kembali bergerak turun. Kemudian kita targetkan di 3336 ya sampai dengan 3323. Kemungkinannya akan tertahan di ini ya, akan tertahan di warna oranye yang tebal berada di kisaran 3336 dan 3330. Bagaimana kalau seandainya sudah tersentuh kemudian tidak sabar kemudian berbalik lagi? Yang kita lakukan tentunya membatasi resiko sesuai dengan perhitungan ya. Jangan berspekulasi berandai-andai, seandainya sudah ditetapkan berapa batasan resikonya, maka itulah yang harus kita sepakati dan kita komitmen, sehingga seandainya kembali lagi juga, maka ya sudah, resiko yang sudah kita ambil, kita lihat lagi bagaimana peluangnya dengan tetap memperhatikan secara struktur, secara candlestick, kemudian area-area pentingnya kita perhatikan. Ya, kita perkirakan turun akan maksimum berada di 3312 kalau dia nanti kuat ya menembus lagi di area 3336, 3330 di sini ya, di warna tebal warna orange ya. Ketika nanti dia break maka berpeluang sampai di area jenuhnya 3312. Demikian juga ketika naik di atas kita juga menandai untuk area ujinya ya, di situ ada lingkaran warna kuning juga di atas. Ketika nanti dia ditutup lebih tinggi maka akan berpeluang kembali bergerak naik ya. Bergerak turun koreksi kecil sampai dengan supportnya, artinya belum ada yang signifikan. Masih konsolidasi di satu hari kemarin di emas ya, sekalipun ada koreksi kecilnya. Baik, kita coba lihat di pair yang lain, di instrumen lain. Kita lihat di kripto, Bitcoin kemarin ditutup lebih rendah ya dari 2 hari bahkan 3 hari sebelumnya ya. Kita perkirakan masih akan bergerak naik ya dengan simulasinya tidak lebih rendah dari lingkar apa kotak yang kita tandai warna orange di sana ya. Ketika ditutup lebih rendah maka kemungkinan akan kembali bergerak turun ya sampai dengan area supportnya. Ternyata betul-betul turunnya luar biasa. Sekalipun kita perkirakan di awal bergerak naik, tidak ada indikasi ya, tidak ada indikasi sampai di area ini konfirmasi hijau tidak ada, sehingga setelah break di sana justru momentum bearish yang muncul ya, karena itu fokus ke pergerakan turun. Kemudian kita lihat di pound sterling ya, kita coba lihat di pound sterling, kita juga lihat kemarin di pound sterling Jepang yen ya, kita silangkan
Di pound sterling Jepang yen kita perkirakan masih agak akan bergerak turun dengan skenarionya begini ya. Ketika dia bergerak melewati area orange yang kita kotak di sana, maka kemungkinan masih akan bergerak turun sampai di area ujinya, yakni di 198 poin sekian. Ini kita perkirakan akan terkoreksi atau retest ya, akan terkoreksi menguji area eh, resisten lagi ya, yang di awal kita jadikan sebagai area support sekaligus menjadi area uji bearish. Kemudian ketika kembali memantul, maka kita jadikan sebagai resisten. Jika ini ditutup lebih tinggi, maka berpeluang kembali naik. Sebaliknya ketika ditutup lebih rendah, maka akan berpeluang lanjut turun ya, berpeluang lanjut turun. Kemudian karena kemarin pergerakan juga sudah cukup dalam ya di bawah itu, kita perkirakan akan memantul ke atas ya, memantul ke atas sehingga kita menempatkan di 199.1063. Sempat koreksi kecil hanya sampai di area retrace-nya, kemudian kembali bergerak naik dan break dari area retrace yang kita tandai. Bahkan sampai di area resisten di target yang kedua. Sekalipun di awal kita perkirakan turun, tapi simulasi yang kita lakukan tentu begitu dia memantul kita uji di sana. Kalau di sini ternyata break, maka berpeluang kembali naik. Tetapi sebaliknya ketika di area di sini ada rejeksi, ada momentum bearish ya, tentu nanti akan berpeluang kembali bergerak turun seperti ini ya, sampai di area kira-kira 197 sekian ya. Kenyataannya ternyata break dari area yang kita tandai, sehingga kalau break maka kemungkinan akan bergerak naik. Baik, itu review saja sebagai bahan untuk kita koreksi dan memperbaiki tentunya kualitas trading kita, kualitas analisis kita menjadi lebih baik. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian kita kembali ke hari ini ya, XAU hari ini. Mas, hari ini masih konsolidasi, tidak ada yang signifikan. Kita masuk ke time frame H4, perhatikan di sisi kanan atas ya. Di H4-nya masih dominan oleh merah semuanya dari berbagai indikatornya. Dari time frame H1 semuanya didominasi oleh bullish ya. Mana yang kita gunakan? Nah, tentu kita perhatikan juga di H4. Namun karena kita menggunakan harian ya, kita lebih mencari indikasi atau mencari konfirmasi di time frame H1 ke bawah ya. Sehingga H1 mengindikasikan pergerakan naik, kita nanti akan mencari trigger untuk menempatkan posisi bullishnya. Kalau kita amati di H4-nya ini masih berada di tengah, bullish berada di tengah sehingga masih netral ya, tidak ada yang signifikan ya. Kemudian yang di bawah ini masih juga merah, sekalipun merahnya sudah mulai menipis, belum sampai di atas titik nolnya. Jadi masih netral juga ya. Dari sisi RSI sudah mulai memantul ya, mulai bergerak naik ya, mulai mendongak ke atas. Itu artinya perlahan akan dimulai bullish menguat ya, bullish mulai menguat di sana. Sekalipun untuk titik entry tentunya masih kita butuhkan konfirmasinya. Kemudian kita lihat dari price actionnya ya. Kita coba murni menggunakan candlestick ya. Apakah ada petunjuk yang signifikan di sana? Nah, kita juga lihat di H4, di H4-nya masih berada di wilayah retracement. Ini sehingga kalau kita amati di H4 ini ada dua rejeksi yang ya cukup panjang di sisi bawah, kemudian diikuti candle berikutnya yang tidak bisa membentuk harga yang lebih rendah atau low di bawah dari dua rejeksi ini ya.
Bahkan kalau kita tarik sebelah kiri nanti akan sambung dengan support sebelah kirinya. Karena itu petunjuk untuk bergerak naik lebih dominan ya. Saya lebih mengindikasikan pergerakan menuju ke atas. Ya, sekalipun nanti kita perlu uji ya. Dari sisi fundamental kita sedikit coba lihat bagaimana dari sisi fundamentalnya. Sekarang ada jadwal pertemuan ya, tanggal 15 Agustus ini ada pertemuan antara Donald Trump dan Vladimir Putin ya, Presiden Rusia dan Presiden Amerika Serikat, yang nanti membahas berbagai isu dengan agenda utama mengenai konflik Ukraina, ya, kemudian juga perang dagang tentunya ya. Analisis pasar menyoroti kemungkinan adanya terobosan diplomatik ya, yang dianggap rendah dan tidak diperkirakan memberikan perubahan yang signifikan. Ya. Jadi memang Eropa, Amerika, dan Rusia ini selalu berbeda pandangan. Nah tentunya dari histori yang ada memang cukup sulit untuk mempertemukan dengan satu pandangan ya. Selalu nanti ada kepentingan yang berbeda dengan hasil yang tentu juga tidak terlalu signifikan sehingga banyak analis memperkirakan pertemuan ini tidak terlalu banyak menjadi katalis utama sebagai bagian yang bisa menjadikan perubahan emas secara signifikan. Kalaupun bergerak mungkin hanya koreksi atau tipis saja ya. Namun demikian ada faktor lain yang nanti mempengaruhi imbas dari hasil pertemuan nanti. Hasilnya seperti apa tentunya akan kita lihat ya, kita nanti akan baca. Dari makro dan fundamental dolar Amerika Serikat masih stabil, tergolong stabil setelah data PPI Juli ya, ini masih lebih baik dan berpotensi ini memangkas suku bunga oleh Fed pada September mendatang. Ya, dolar diperkirakan masih cukup mampu menahan laju emas sehingga tidak terlalu signifikan pergerakan emas. Kemudian kita lihat di time frame H1 dulu ya. Di H1 sudah mulai bergerak naik ya. Kita nanti akan simulasikan dulu pergerakannya dengan menarik garis bantu trennya. Nah, kira-kira seperti ini. Di bawah ada double bottom, kemudian terkonfirmasi naik, sehingga kemungkinan besar masih akan bergerak naik ya. Kemungkinan besar masih akan bergerak naik. Kita nanti akan menguji di kisaran rejeksi di sana ya. Rejeksi kita jadikan sebagai area ujinya. Ya, kemudian nanti apakah di sini akan dilewati atau di break atau sebaliknya memantul. Perkiraan saya tentunya ini bisa saja memantul atau koreksi kecil, ya hanya koreksi kecil sebentar kemudian akan kembali bergerak naik. Oke, pergerakan turun nanti kita uji di sini di kisaran berapa? Di kisaran banyak rejeksi di sana ya, 3342. Kalau ini ternyata nanti tembus ke bawah yang lingkaran itu, maka berpeluang lanjut koreksi ya, berpeluang lanjut koreksi. Ya, berpeluang lanjut koreksi. Saya tandai dengan begini, ini dengan skenario kalau lingkaran warna kuning yang kita tandai kecil ini dilewati atau di break, bahkan yang di bawah ini juga dilewati, maka kemungkinan akan kembali bergerak turun ya. Kebetulan nanti malam juga ada berita yang perlu kita waspadai, 7:30 jam 9 ada berita penting yang nanti juga berdampak cukup signifikan. Mungkin teman-teman bisa lihat dari kalender ekonominya. Saya tadi sempat membaca beberapa
waktu yang nanti menjadi highlight kita, yakni di jam 19.30 ada core retail sales. Itu juga berpengaruh nanti signifikan ya. Jadi indeks yang mengukur pergerakan. Yang pertama nanti ada ya ada retail sales itu kemudian jam 9 jam 21 waktu Indonesia Barat ada indeks sentimen konsumen yang mengukur tingkat kepercayaan konsumen. Oke, dua waktu jam 19.30 dan jam 21 nanti perlu kita waspadai di sana. Bergerak turun nanti ketika break. Oke, kita tandai di situ berpotensi sampai di mana. Hari ini kebetulan juga akhir pekan. Kita nanti akan gunakan daily range yang cukup panjang, jadi kita gunakan kira-kira di sana sehingga berpotensi sampai pada harga di sini ya. Berpotensi sampai harga di sini. Sebelumnya nanti kita uji dulu di 3301 atau 3300. Ini juga menjadi area yang perlu kita nanti highlight ya, supaya kita tidak terjebak ya ketika di situ nanti ada petunjuk pembalikan, dia bisa kembali memantul. Sebaliknya untuk pergerakan naik bullish juga nanti tidak terlalu signifikan, maksimal berada di area resisten ya 3402 maksimum di sana. Namun demikian nanti kita juga akan menguji secara bertahap dari area-area pentingnya dari resisten yang ada di sana, sehingga nanti area itu juga kita perhatikan kalau di titik itu ada rejeksi, ada perubahan warna signifikan, kemudian strukturnya juga mulai berubah, nanti kita selalu perhatikan. Baik, itu untuk rangkanya. Silakan teman-teman nanti bisa menempatkan posisi sesuai dengan style dan strategi masing-masing dengan area range maksimal di 3402 dan 3302 ya, 3302 berada di range itulah pergerakan nanti Mas akan bergerak ya. Dengan simulasinya ketika break di support nanti akan lanjut pada level berikutnya, break resisten juga nanti akan lanjut pada level berikutnya. Sesuaikan target yang kita sudah tentukan, jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu mepet, karena nanti kalau terlalu mepet juga sering kena. Kalau terlalu jauh nanti biasanya tidak sampai ke target, kembali lagi. Nah, sayang sekali kalau terlalu jauh nanti kita tidak dapat apa-apa ya. Sesuaikan saja untuk strategi trading kita, apakah menggunakan scalping atau menggunakan day trading ya. Baik, karena pergerakan menuju ke atas dulu, kita akan tempatkan untuk posisi buy-nya kira-kira mampukah nanti sampai di situ. Terlalu dekat ya. Terlalu dekat, kalau kita tarik dari ini juga terlalu jauh sehingga kita ambil kemungkinan besarnya ya. Saya mengasih jarak di kisaran 60 pips dari titiknya, dari titik runningnya. Nanti silahkan diatur sendiri targetnya ya. Untuk bullishnya kita bisa menempatkan di 3350 atau kita boleh nanti menentukan sell setelah memantul dari area resisten ya. Kemudian perhatikan konfirmasinya juga ya. Apa yang mendasari dan menjadi konfirmasi ketika kita menempatkan posisi sell ya. Kalau kita menempatkan posisi buy, satu ada penolakan di sisi bawah, kemudian ada konfirmasi sudah mulai merangkak kekuatan hijaunya, sehingga perlu kita tandai bahwa ini pergerakan bullish sudah akan mulai bergerak naik lagi. Targetnya kita nanti sampai di resisten sudah cukup sudah cukup panjang, jadi kita ambil di bawah
resisten ya. Di situ ada banyak sentuhan, ada banyak sumbu, kita taruh di situ. Nah, mungkin agak di bawah sedikit. Ini untuk target di awal bisa di 3363, kemudian lanjut di ujungnya. Kalau di ujungnya nanti terlalu mepet, kita bisa menempatkan di situ ya 3375 atau taruh di atas sedikitnya. Atau taruh di atas sedikit di 3378. Oke, area jenuh beli kita tadi perkirakan di 3402. 3402. Baik, ini untuk simulasi atau untuk skenario pertama. Skenario kedua, sekali lagi nanti berada di area ini, diuji di lingkaran warna kuning di atas ya. Kalau dia mulai reject, mulai ada merah signifikan, maka posisi buy ini bisa menjadi posisi sell, menjadi area sell. Nah, karena ini belum sampai di sana, tentunya kita bisa mensimulasikan dari awal. Untuk posisi sellnya kita tempatkan di 2/3 dari kekuatan hijaunya di 3335 poin sekian, kemudian targetnya di bawah dari supportnya. Kita perkirakan di kisaran 3322 ya. Kemudian target berikutnya berada di ujungnya, ujung panah yang kita tandai hampir-hampir sama ya, sekitar 1300, 1200, 1300. Oke. Kita tandai dulu untuk yang pertama, targetnya 3322 dan 3309. Oke, saya tandai juga ini dengan warna sebagai area uji, dengan warnanya berbeda ya. Kita kasih warna ungu ya. Oke, menjadi area uji, menjadi area yang kita perhatikan nanti, karena di situ bisa berpeluang memantul kembali. Termasuk di sini. Termasuk di sini ya. Oke. Untuk area jenuh jual kita perkirakan di 3 maksimal ya, 3284. Tadi bisa ke 3300, tetapi maksimal nanti di 3284. Jual di 3284. Oke, ini untuk simulasi untuk hari ini untuk XAU. Selebihnya nanti kita akan sampaikan terpisah untuk yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum menganalisis hari ini, yang belum memetakan. Silakan dibaca kembali, perhatikan dari berbagai dimensinya, baik dari sentimen, dari price action, dari mungkin indikator, atau bahkan teman-teman membaca banyak berita, silakan diperhatikan dan dipertimbangkan. Semuanya menjadi bahan untuk kita mengambil satu kebijakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.